waktu kan di BMP di Darmais tuh dia hasil BMP-nya tuh 86% angka kankernya menginjak 100%. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang aku lagi ada di rumahnya Ibu Dahlia. Ibu Dahlia mempunyai anak yang terdiagnosa kanker darah. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol sama beliau, ya. Kawan-kawan saksikan terus ya. Ya, alhamdulillah kawan-kawan, sekarang kita ada sama Bu Dahlia. Kita mau ngobrol-ngobrol. Itu ada Malik ya Bu, namanya ya. Umur Muhammad berapa Malik, Malik? 4 tahun 11 bulan. 4 tahun 11 bulan, tapi nggak mau di sini karena takut katanya. Aku kayak kelihatan kayak dokter kan. Auranya aura pengen meriksa kali kita dia. Oh, ini gawat nih. Gue nggak datang ke sana, dia yang datang ke sini. Abang, Malik, dia kayaknya Dia malu. Dia bener-bener trauma Iya. apa malu? Trauma sama malu. Oh, traumanya kenapa memang? Trauma suntik. Oh, trauma. Karena kan suntik itu sering, Bu. Jadi sering diambil darah, sering kan namanya kemoterapi kan lewat infusan dia ya. Jadi situ dia takutnya dari situ. Awal-awal ke rumah sakit tuh dia nggak mau, dia takut. Kenapa? Ya itu dari suntikan itu. Nangis semua ya? Nangis terus ya. Oh. Mungkin kalau sekarang udah ngerti ya malu kali ya. Namanya orang baru. Iya. Malu, iya. Nah, aku mau tanya nih, Mbak Dahlia kesehariannya apa? Aku ibu rumah tangga, Kalau suaminya? satpam Oh, satpam. Di mana? di sekolah Sekolah apa? sekolah Jakarta di high school kalau nggak salah. Oh, di gitu. Oh, gitu. Di Jakarta Selatan. Nah, pengobatannya Malik pakai BPJS ya? Pakai BPJS. Kadang ada obat yang nggak di cover gitu. Oh ya, pasti ada. Belum lagi transportnya ya. Jauh soalnya Jakarta Barat. Emang di mana? Di Jakarta Barat saya pusat Rumah kanker. sakit apa? Kanker Darmais. Oh, di Darmais. Lumayan. Dari sini ke Darmais. Itu pakai apa biasanya? Naik transportasi umum, bis. Naik kereta gitu. Naik bis. Oh, naik bis. Langsung tuh. Langsung di depan Darmais ya? JPO ya. Di depan Darmais. Nah, aku mau tanya dong, pertama-tama itu gimana Itu sih pas mengetahui? awalnya tuh kan di tahun 2018 akhir September kalau nggak salah. Dia tuh ya tadinya main-main biasa aja. Nggak lama kok tiap malam tuh demam tinggi, paginya tuh nggak demam Bu, malamnya tuh demam, kayak gitu terus selama berapa bulan. Terus awalnya kan saya diiminya, karena kan mikirnya nggak yang mikir ke sana gitu, demam biasa gitu. Tapi kok makin kesini badannya makin kurus, sampai nggak ada berapa kilo ya waktu itu, 11 kilo terakhir itu berat badannya. Ditambah si ininya tuh besar, perutnya tuh besar, kencang besar. Nggak bisa BAB juga, sekalinya BAB tuh kayak kambing kecil-kecil hitam gitu. Terus dia muncul lebam biru di kakinya. Terus pucat juga, Lebamnya tuh banyak. lebamnya gitu ya? banyak. Terus pas dicek lab itu HB-nya semua rendah, cuma yang hanya tinggi tuh leukositnya aja. Oh, berarti HB-nya itu infeksi 6, ya? HB-nya 6, trombositnya rendah, leukositnya tinggi. Sudah dirawat 2 kali di rumah sakit daerah sini. Awalnya ke diagnosa tipes. Dari Anissa sini dirujuk ke Hermina Depok. Itu udah nggak bisa nanganin dokter sana. Udah ngarah ke leukemia. Akhirnya dari Hermina Depok tuh dirujuk ke Darmais terakhir. Oh, jadi dari Hermina itu sudah ngasih ancang-ancang nih? Sudah ada vonis dari dokter untuk leukemia itu. Karena sudah ada. Sudah ada. Karena
obatin nggak kunjung sembuh. Iya, malah makin parah. Akhirnya dirujuk ke Darmais. Nah, pas mengetahui ternyata Malik terdiagnosa leukemia tuh gimana? Hancur Bu saya. Mana anak satu-satunya. Waktu itu kena di umur 2 tahun 11 bulan. Anak sekecil. Waktu kan di BMP di Darmais tuh dia hasil BMP-nya tuh 86% angka kankernya. Menginjak 100%. Dari Darmais sudah langsung ada tindakan untuk kemoterapi, rawat inap itu selama berapa Bu? Setahun, kalau nggak salah setahun rawat inap. Sekarang ini sudah masuk di fase maintenance atau pemeliharaan. Nah, terus respon suami gimana? Respon suami pun sama, hancur. Gitu. Udah kayak mau kiamat aja. Ya iya, namanya anak umur 2 tahun. 2 tahun 11 bulan dia kenanya itu. Karena kan namanya leukemia ya Bu, kata dokter itu pantangannya itu dia nggak boleh capek, nggak boleh kebentur. Jadi saya kalau dia dirawat sama orang lain, makasih Pak. Saya nggak percaya, kayak gimana ya, kayak takut aja gitu. Sama saya aja masih sering jatuh. Makasih Bu. Pak. Oh, emang nggak boleh jatuh? Nggak boleh Bu. Jadi dia tuh kalau ada benturan dikit langsung pada biru gitu. Pantangan leukemia tuh gitu. Aku mau tanya dong, pas tahu ternyata anaknya divonis kanker darah tuh gimana sih perasaannya waktu itu? Nggak bisa tidur 3 hari saya. Nggak bisa tidur 3 hari? Sama di rumah sakit kan ketahuannya itu positif leukemianya di Darmais. Sebelumnya kan 2 rumah sakit tuh di daerah sini. Spesialis hematologi ya. Hematologi itu awalnya menduga di Hermina Depok. Oh, masih menduga. Okay. Ini soalnya gejalanya sama kayak leukemia. Cuman mau memastikan harus BMP katanya. Nah, terus saya koordinasi sama abang saya. Abang saya kebetulan tetangganya juga ada. Cuman anaknya udah almarhum. Udah nggak kebantu. Katanya sama dan jangan ngambil risiko, harus ke Darmais langsung katanya. Akhirnya saya minta tolong sama anak ojol. Kebetulan kan keuangan ya nggak ada buat ambulan. Akhirnya minta tolong, nyampe di sana, taunya kondisi anak saya dinyatakan kritis lah gitu. Karena trombosit ya, trombositnya itu sekitar 9 berapa gitu. Yang seharusnya tuh lebih dari, kalau anak umumnya itu lebih dari 150 ke atas. 1.500. Jauh banget ya. 150.000 ke atas. Itu saya langsung dikasih tahu sama dokternya, nanti kalau keadaannya hasil labnya begini jangan ngambil risiko kata dia. Cuman saya udah nggak tahu harus ngambil jalan apa lagi gitu. Taunya hasil lab di Darmais keluar positif leukemia, ya udah saya kan dikasih toleransi dari kerjaan itu sekitar seminggu nggak masuk. Karena ditutupin sama teman saya terus yang kerja. Udah nggak usah pikirin kerjaan, pikirin anak aja katanya. Nah 3 hari itu awalnya sebelum mertua saya datang kan ke rumah sakit buat gantian, yaitu lebih dari security rumah sakit, saya keliling rumah sakit terus kan nggak boleh masuk.
Waktu itu masih COVID kan. Iya, masih zaman-zamannya COVID. Nah, lagi tinggi-tingginya. habisnya itu pembiayaan gue gaji saya mungkin nggak cukup lah buat PCR. PCR waktu itu 975 satu orang. Itu nutupin itu aja. Pasti pada waktu itu berat banget ya Pak ya? Ya nggak bisa ngomong lagi lah gitu. Dia itu sebenarnya kalau di rumah sakit Darmais penanganannya sih udah oke ya rumah sakitnya. Jadi sebelum rumah sakit sebelumnya itu yang bikin dia takut. Kenapa? Kan 2 minggu dia di rumah sakit yang dekat sini. Itu hasil apa ya, labnya itu juga ngaco kalau kata saya. Thalassemia diagnosanya awalnya. Saya carilah thalassemia itu apa gitu loh. Ya cuman berhubungan sama darah juga. Cuman kan itu nggak bisa sembuh. Harus terus itu tambah drop lagi. Iya, sayanya yang drop jadinya. Kayak perasaan seorang bapak gitu melihat anaknya dalam keadaan seperti ini itu gimana sih? Ya nggak tega sayanya, sedih juga. Apalagi pas ngeliat pas perawatan gitu kan. Tapi yang aku lihat Malik sekarang udah mulai membaik ya Pak ya? Ya, cuma kemarin sempat beberapa hari yang belum nggak nyampe seminggu ya, yang efek obatnya itu. Jadi harus nembus obat lagi kan. Jadi efek obatnya itu dia dari siang ya dia nangis sampai malam. Kenapa itu? Tulang kakinya sakit. Jadi katanya lagi kencing kamar mandi, dibuang air sampai nggak bisa jalan. Jadi kakinya ditarik, diseret kakinya. Nah kalau Mbaknya sendiri harapan untuk Malik ke depannya apa? Pengennya sih ya sembuh, kuat menghadapi penyakitnya ini. Mudah-mudahan selalu dilancarin pengobatannya sampai selesai, sehat sampai dewasa nanti. Amin insyaallah. Tapi menurut dokter sih 90% insya Allah sembuh total. Cuma itu kan tergantung dari anaknya sendiri, kuat enggaknya gitu katanya gitu. Kalau kanker anak ini kan katanya sih lebih gampang disembuhi karena kan deteksinya pun secepat itu, maksudnya lebih mudah dideteksi kan katanya gitu. Nah, aku nggak tahu kalau misalkan kebutuhan Malik berarti saat ini tuh apa sih? Saat ini hanya obat-obatan aja sih Bu. Transport ya, transport dan banyak obat-obatan yang tidak tercover. Iya banyak. Gitu ya. Ya Allah. Ke rumah sakitnya berapa kali sehari? Dia tuh dalam sebulan itu ada bisa sampai 4-5 kali. Oh iya. Makanya sampai karena kemarin itu mentok nggak ada lagi yang tempat minjem karena ini juga belum lunas kan, jual motor saya. Ini sampai ngomong ngojek ntar gimana, kan saya juga nge-grab ya. Udah intinya buat dia dulu daripada dia ngulang kan kasihan. Iya. Ulang dari awal. Oh gitu. Iya. Jual motor, jual HP. Semua ya. Semua. Ya Allah, Masya Allah. Perjuangan orang tua ya supaya anaknya sembuh. Amin ya Allah. Ini aku ada sedikit dulu buat Malik ya. Nanti insya Allah kalau misalkan nanti ada orang-orang baik lagi yang mau ngebantuin, tapi nanti tunggu tayang dulu di YouTube. Palingnya nanti kita kasih linknya, oke? Iya. Nanti bisa dibantu share, siapa tahu nanti banyak juga dari saudara, mungkin ada dari teman-temannya bapak, teman-temannya ibu yang belum mengetahui nih keadaannya Malik. Oh ternyata anaknya lagi sakit, siapa tahu nanti banyak juga yang ikut membantu. Amin. Ya, diterima. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insya Allah kalau misalkan sudah tayang nanti kita kabarin. Iya.